Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di pertemuan 9. Nah, pada pertemuan 9 ini kita akan membahas tentang query klausa tertentu dan query himpunan. Nanti dari masing-masing query ini akan saya jelaskan satu persatu. Nah, ini slide yang kedua. Query klausa tertentu itu terdiri dari di sini 4 ya, yang paling sering digunakan. Order by, distinct, between, and or not. Ini kayaknya sudah sering kita gunakan ya, ini and or not ini. Ini order by fungsinya untuk mengurutkan, kemudian distinct itu untuk menampilkan data yang berbeda. Kemudian between itu maksudnya ada range atau intervalnya. Kemudian and ini kondisi, or juga sama, not juga sama. Yang sering ini and or not ini sering kita pakai. Kemudian ada query operasi himpunan. Kalau operasi himpunan di sini cuma 3, union, intersect, sama except. Kalau union itu untuk menggabungkan, intersect itu irisan, except itu yang tidak termasuk. Oke, kita coba lihat satu persatu. Nah, ini order by. Order by itu sebenarnya untuk mengurutkan sih. Jadi dia itu bisa diurutkan di sini berdasarkan ascending atau descending. Nah, query-nya sama seperti biasa, cuma di belakangnya tinggal ditambahkan order by. Order by kolom apa, terus koma kolom apa, kemudian itu mau tipenya ascending atau descending. Seperti itu. Tinggal ditambahkan aja order by di belakangnya, di belakang ini. Selectnya seperti biasa. Kemudian distinct. Nah, ini distinct ini untuk menampilkan atau menghasilkan values yang berbeda saja. Jadi kalau misalnya di dalam tabel itu ada yang duplikat, banyak duplikat, nanti kita tuh pengen tahu yang nggak duplikat itu berapa, jadi data utamanya itu berapa. Nah, nanti kita pakai select distinct. Fungsinya sama, select distinct. Di sini query-nya tinggal ditambahkan distinct, terus di depannya kolom apa, koma kolom apa yang mau dipilih, kemudian dari nama tabelnya. Seperti itu. Kemudian between. Nah, between ini untuk menampilkan sebuah data dengan range atau interval tertentu, katanya di sini. Jadi range-nya itu bisa berupa nilai, berupa teks ataupun tanggal. Jadi diawali dengan nilai input dan nilai awal dan nilai akhir. Nah, contohnya seperti ini. Select dari sebuah nama kolom dari nama tabel, di mana nama kolomnya tersebut between. Nah, ini berada dalam nilai interval yang pertama dan interval yang kedua. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau pilih data yang ada di interval 10 sampai 20, berarti kita masukin values pertamanya 10, terus values keduanya 20. Nanti dia akan menampilkan nilai interval antara 10 sampai 20. Nah, itu fungsinya between. Kemudian di sini ada union. Union itu untuk menggabungkan. Jadi ada dua query digabungkan jadi satu. Nah, di sini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi kalau misalnya kita mau pakai union. Nah, operator union ini bisa menggabungkan result set dari 2 atau lebih select statement. Kemudian dari setiap select statement itu yang menggunakan union harus dengan jumlah kolom yang sama. Jadi kalau misalnya kolomnya beda, nggak bisa pakai select union ini. Jadi harus sama. Kemudian kolomnya juga harus memiliki data tipe yang sama, minimal mirip lah. Kalau misalnya integer sama float masih bisa lah. Asal jangan sama date sama integer, nah itu nggak bisa itu nanti. Terus kemudian dari setiap kolom juga harus dengan urutan yang sama. Jadi kolom itu urutannya harus sama. Kalau beda nanti ngaco datanya. Nah, contohnya seperti ini. Select kolom name dari nama tabel, terus union, terus kita select nih, ada query berikutnya seperti ini. Nah, ini query keduanya, menggabungkan. Kemudian ini intersect. Jadi intersect di sini antara Postgre dan MySQL itu berbeda ya. Jadi saya jelaskan dulu, intersect itu sebenarnya untuk mengambil nilai di antara kedua buah himpunan. Di sini kita lihat nih. Jadi ada himpunan A dan himpunan B. Nah, yang di tengah-tengah ini adalah data intersect-nya dari A dan B. Jadi inilah yang diambil datanya. Seperti itu. Nah, contoh query-nya sama seperti ini. Jadi kita select, terus nama kolomnya apa, dari apa, terus intersect, select nama kolom dari B.
seperti itu. Jadi cuma menggabungkan. Jadi nilai yang sama yang mana dari kolom A dan kolom B yang sama yang mana. Nah, itu yang akan ditampilkan. Itu fungsinya intersect. Nah, intersect kalau di Postgre ada fungsinya intersect. Cuma kalau di MySQL itu nggak ada. Jadi kita harus menggunakan beberapa fungsi tambahan. Nah, kalau di MySQL kita mensiasatinya dengan cara menggunakan distinct dan inner join. Karena kalau di MySQL tidak ada namanya fungsi intersect. Jadi kita gunakan di sini caranya select distinct nama kolomnya atau apa nama kolomnya, nama kolom dari nama tabel, kemudian kita inner join. Nah, inner join siswa using ID. Jadi sebenarnya nggak pakai inner join juga, sama pakai where juga bisa. Distinct. Jadi distinct dia akan menampilkan yang irisan dari A dan B. Ini sama, hasilnya akan sama kalau kita menggunakan select seperti ini, hasilnya akan sama. Kemudian setelah intersect di sini ada except. Nah, except itu adalah artinya yang bukan, bahasa sederhananya. Di sini kita lihat diagram Venn-nya, ilustrasinya A dan B. Di sini yang warna biru ini yang merupakan except. Jadi A himpunan A, except himpunan B. Jadi yang diambil itu cuma yang biru aja. Jadi ini himpunan B. Jadi himpunan A yang himpunan A yang termasuk di himpunan B, tapi bukan. Nah, itu namanya except. Nah, kalau except di Postgre dan MySQL juga beda. Kalau di Postgre itu ada fungsinya except, sedangkan kalau di Nah, di Postgre, ini terbalik ini. Harusnya yang ini Postgre. Kemudian yang ini MySQL. Nah, seperti ini. Kalau di Postgre itu sudah ada fungsinya except, jadi tinggal kita pakai saja fungsinya select nama kolom dari nama tabel, except select. Nah, ini except ini yang selectnya dari himpunan B, seperti itu. Nah, kalau di MySQL itu nggak ada fungsi exceptnya ini, jadi makanya kita mensiasatinya seperti ini. Jadi kita pakai versi not in, sama aja, yang tidak berada sebenarnya artinya ini. Kemudian versi left join sama aja, ini hasilnya akan sama. Jadi kalau versi not in atau versi left join itu sama hasil. Jadi nanti teman-teman bisa milih sesuai kebutuhan, sama intinya hasilnya. Oke, mungkin itu saja dari saya hari ini, dari video saya hari ini. Kalau misalnya teman-teman mau coba, bisa di sini di w3school.com. Di sini teman-teman bisa coba, ada beberapa contoh-contoh query. Kalau misalnya yang belum menginstal Navigate, kalau misalnya yang Navigate-nya sudah diinstal, bisa menggunakan Navigate-nya seperti biasa dengan contoh master tabelnya dari pertemuan 3. Itu bisa dicoba-coba. Oke, baik, mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.